langsung dipotong. Ya, saudara, di dalam DPO dikatakan saudara Peggy Peron terlibat di dalam pembunuhan. Oke? Yang saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik itu Peggy Peron dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan? Bagaimana ahli? Mohon izin yang mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat bukti nanti yang mulia yang akan menilai bahwa apakah alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan masing-masing. Demikian yang mulia. Oke. Saudara ahli, yang saya tanya pada ahli, sesuai kemampuan ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangka orang tersebut harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jawab yang mulia. Jangan, mohon izin. Sebentar Pak. Bebas, ahli bebas sebentar. Ya. Bisa kita izinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat dan saya dari awal sampai akhir insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan mendasarkan dua alat bukti. Itu saja jawaban saya yang mulia. Seperti itu kita tidak bisa memaksa. Oke, saya mengerti. Harus dua alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut tidak harus dilengkapi dengan barang bukti yang berhubungan sama tersebut? Contoh, saya contohkan sama ahli. Oke, alat buktinya ijazah, sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, alat buktinya berupa apa? Yang penting memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C. Dua dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya bertanya di saudara, mohon izin yang mulia ya, saudara ahli. Jadi gini ahli, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang dituduhkan pasal 340 pembunuhan berencana yang menggunakan alat bukti hanya keterangan saksi dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP dan KK tanpa dilengkapi dengan barang bukti dalam kasus tersebut? Jawab apa adanya. Mohon izin yang mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, insya Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Dalam forum pra-peradilan ini, ya, forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah. Ya, ahli tetap seperti itu. Iya, di sini ada hubungannya. Ya, makanya di sini hubungan perkara ini sama sah tidaknya klien kami dijadikan tersangka. Ya, masalahnya jawabannya sekali pertanyaan seperti itu juga jawabannya kan sama. Tetap kita. Baik, terima kasih yang mulia. Saya atur saja sebab saya terusan. Oke, siap yang mulia, siap mulia. Sampai sore aku dengan yang lain. Izin bertanya yang mulia. Ahli tadi menerangkan dalam pra-peradilan dasarnya adalah dalam ruang lingkup formil saja. Bagaimana jika faktanya berkas perkara yang telah diserahkan penyidik ke kejaksaan dikembalikan dalam artian P18 dengan catatan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material? Ya, pengembalian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dari kejaksaan dan dikembalikan ke penyidik, ya, ada kaitannya dengan pra-peradilan? Mohon izin, tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan yang mulia. Yang mana Pak?
Iya, iya. Mohon izin yang mulia. Dikembalikan atau tidak dikembalikan? ada Dikembalikan penanggungan atau tidak? tidak dikembalikan itu menjadi kewenangan dari jaksa, ya kan? Itu tidak termasuk dalam objek peradilan. Kalau Inilah objek, simpelnya. Iya. Dikembalikan, ya, gini. Iya. Simpelnya, mau dikembalikan atau tidak dikembalikan, pengaruh nggak kepada pra peradilan? tidak ada pengaruhnya yang mulia. Hanya itu aja. Jawabannya. Mohon maaf, Yang Mulia, kami berdiri. Ya, biar kelihatan dulu. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama, dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan, karena sesuai perintah daripada tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini, supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian bincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih yang mulia. Bapak itu kan ahli pidana, pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli, tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini, menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli? Mohon izin ya, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra peradilan sebagaimana. Baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti Pak ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Izin yang mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya, Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya, suka atau tidak suka silakan dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami tim kepada yang mulia, mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh memberikan jawaban yang memuaskan. Mohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Dalam Tidak ada pertanyaan itu. Jadi Ya, gini. jelas semuanya. Mohon izin yang mulia.
ini ahli ini udah paham tentang main dari persidangan. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang mau ahli yang kompeten dianggap tidak kompeten, ini poinnya ini meragukan ini atau saling bertentangan, sudah tuangkan itu yang akan kita. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, kan gitu. Ini masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, ahli tadi mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah DPO sebagai petunjuk. Peggy Setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini. Apakah penetapan tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sah atau tidak? Jadi Yang Mulia, saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti, Bapak. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka.